Untuk membahas lebih lanjut soal kasus polisi yang menembak mati sopir ekspedisi dan turut menyeret seorang sopir taksi online di Palangkaraya, Kalimantan Timur, kita sudah bergabung dengan Komisioner Kompolnas, ada Pak Yusuf Warsim di Jakarta. Selamat siang, Pak Yusuf. Selamat siang. Baik, Pak Yusuf, bagaimana kemudian Kompolnas menyikapi terseretnya seorang sopir taksi online hingga akhirnya dia dijadikan sebagai tersangka? Padahal kita tahu kasus ini terungkap berkat laporannya ke pihak kepolisian, Pak. Dalam mengusut satu peristiwa pidana, dilakukan penyelidikan dan penyidikan, tentu penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak asal menetapkan tentunya. Semua proses penyelidikan dan penyidikan itu harus sesuai dengan SOP dan prosedur. Menetapkan seseorang menjadi tersangka melalui sebuah gelar, dan itu didasarkan pada minimal 2 alat bukti. Sementara proses penyelidikan dan penyidikan itu sudah kami lihat beberapa waktu lalu. Kami juga mengundang Kapolda Kalteng ke Kompolnas untuk memaparkan bagaimana proses penanganan yang bermula tanggal 6 Desember ada informasi ditemukannya mayat. Nah, situ. Itu yang kita lihat di dalam proses penyelidikannya. Mayat siapa belum diketahui. Tentu dilakukanlah proses penyelidikan tanggal 6 Desember. Kemudian dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap mayat itu. Nah, soal Haryanto atau saudara H ini, tentu penyidik kita lihat apa dasar menetapkan sebagai tersangka. Delik yang disangkakan itu adalah turut serta. Kalau oknum si inisial A itu melakukan ya pembunuhan 338. Nah, kalau H itu adalah turut serta. Tentu itu kita lihat berdasarkan minimal 2 alat bukti. Yang itu H sendiri sekitar tanggal 10 Desember mendatangin Polresta Palangkaraya, yang itu disampaikan kepada kami oleh Polda. Kedatangan beliau itu karena telah ditemukannya mayat. Nah, telah mengetahui lah istilahnya begitu. Nah, mayat sendiri ditemukan, mayat korban itu sendiri ditemukan tanggal 6 Desember. Kami lihat di dalam timeline-nya gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik juga digelar di Bareskrim, di Inspektorat Pengawasan Umum, di Propam juga, dicek semuanya. Kami sendiri pada bertemu dengan Kapolda, kami juga mendalami apa yang menjadi dasar bahwa saudara H itu ditetapkan sebagai tersangka dengan delik turut serta. Apakah unsurnya telah benar-benar memiliki bukti yang kuat untuk terpenuhi turut sertanya. Tentu kan di dalamnya ada niat turut serta. Memang setelah dilakukan penyelidikan, peristiwanya terjadi tanggal 27 November, pasti saat hari pilkada. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan mayat, peristiwanya itu malam. Sesuai dengan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh penyidik, itu peristiwanya malam 27 November 2024, mayat ditemukannya tanggal 6 Desember. Saudara H datang ke Polresta Palangkaraya tanggal 10 Desember. Ada cukup waktu yang lama. Itu yang memang kita lihat. Nah, apakah saudara H berada dalam tekanan? Semuanya dalam proses pemeriksaan. Kami tanyakan bagaimana handphone saudara H, jejak digital percakapan saudara H dengan oknum tersangka yang itu merupakan anggota Palangkaraya. Dilihat semuanya percakapannya, apakah semuanya telah terhubung dalam waktu itu atau sebelumnya. Semuanya sudah dicek. Nah, tentu ini kaitannya dengan materi penyidikan, itu tentu dalam kewenangan penyidikan. Kompolnas memang sudah melihat prosesnya. Kami
sudah mendalami bagaimana proses penetapan tersangka termasuk saudara H yang itu deliknya turut serta itu kita dalami. Namun kami juga menyampaikan kepada Polri agar betul-betul ini dilihat kembali, diperkuat kembali apakah memang benar terpenuhi unsur niat turut serta untuk membunuh itu. Nah, sementara ada keinginan justice kolaborator dari saudara H itu juga dipertimbangkan oleh penyidik. Sementara Polda sudah komunikasi dengan jaksa terkait dengan JC dan termasuk juga dengan LPSK terkait dengan JC saudara H, justice kolaborator. Baik, artinya Pak Yusuf, dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh Kompolnas, ada potensi atau ada peluang memang H ini terlibat dalam kasus ini begitu, karena ada selang waktu tadi dari 6 Desember kemudian ke 10 Desember. Artinya hasil pendalaman ini ada indikasi bahwa memang H layak ditetapkan sebagai tersangka atau seperti apa? Ya, sementara sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kompolnas kan mendalami bagaimana proses penetapan tersangka. Di dalam tindak pidana itu kan selalu unsur delik itu dua. Perbuatannya sama niat mens reanya. Nah, delik yang disangkakan saudara H ini kan turut serta pasal 55 KUHP. Nah, apakah turut sertanya ini ada dalam perbuatan? Nah, waktunya cukup lama. Iya. Karena tanggal 10 yang bersangkutan datang ke Polresta, sementara mayat sudah ditemukan duluan tanggal 6. Peristiwanya tanggal 27 November, mayat ditemukan tanggal 6. Nah, apakah ada perbuatan itu? Nah, itu dari selang waktu itu bisa dilihat. Baru kemudian ada unsur yang kedua kan dalam tindak pidana itu mens rea, niat jahatnya. Niat turut sertanya apakah ada? Nah, itu tentu semuanya di dalam penyelidikan penyidik. Nah, kita lihat juga prosesnya di bawah pengawasan yang cukup ketat karena ada gelar perkara di Bareskrim, di Itwasum dan Propam. Oleh karena itu ya ini sementara hasil pendalaman kita memang apa yang dilakukan oleh tersangka didasarkan pada alat bukti yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan oleh penyidik karena juga diawasi oleh Bareskrim, Itwasum, Propam. Nah, sementara itu tapi kami sendiri tentu menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik agar dicek kembali benar-benar bahwa memang dua alat bukti untuk mentersangkakan delik turut sertanya saudara H ini memang benar-benar terpenuhi dan kuat. Itu. Artinya untuk pendalaman sementara saat ini sudah sesuai begitu ya penetapannya sebagai tersangka? Ya, penetapan tersangka sesuainya itu ya harus berdasarkan minimal dua alat bukti. Alat bukti ini itu ada diperlihatkan. Baik, Pak Yusuf, kita akan tunggu prosesnya di pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas. Terima kasih, salam sehat Pak. Terima kasih, salam sehat semuanya.